Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desvina Apriliani dengan NPM 2413024022 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas B angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan kaidahnya. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari bahasa Indonesia sendiri. Nah, apa sih bahasa Indonesia itu? Jadi, bahasa Indonesia adalah cerminan budaya dan jati diri bangsa yang sudah semestinya kita gunakan dengan tepat. Tetapi, sayangnya dalam keseharian, terutama di ruang publik, seringkali nih kita temukan penggunaan bahasa yang kurang tepat itu tidak sesuai dengan kaidahnya. Padahal memakai bahasa yang benar itu menunjukkan kesatuan, sikap profesional, dan rasa hormat kita antar sesama. Nah, untuk lebih jelasnya, kenapa sih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan kaidahnya itu penting? Nah, simak ya video ini sampai selesai. Nah, kesesuaian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak hanya diterapkan dalam dialog sehari-hari, tetapi penting juga memperhatikan dalam penulisan, misalnya pada papan nama, pelang tokoh, atau media promosi seperti spanduk ataupun baliho. Nah, langsung saja ya, di sini saya akan kasih beberapa contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Nah, jadi di contoh pertama itu ada di dalam spanduk. Nah, di spanduk ini itu ada kata apotik, di mana apotik itu bukan bahasa baku. Nah, terkait dengan kaidah pembentukan kata dan penyerapan dari bahasa asing, itu yang benar adalah apotik. Nah, dalam bahasa Indonesia, vokal E itu sering dipertahankan seperti asalnya. Nah, kata ini tuh sudah baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai apotek, bukan apotik. Ejaan yang baku adalah yang terdaftar dalam kamus. Jadi, yang benar itu adalah apotek. Nah, di sini juga terdapat kalimat melayani informasi dan konsultasi. Jadi, di kalimat tersebut itu dan-nya itu dia disingkat. Nah, PUBI menganjurkan penggunaan konjungsi atau kata hubung yang lengkap, yaitu dan. Jadi, dan-nya itu tidak boleh disingkat dalam penulisan formal ataupun baku. Nah, simbol dan itu umumnya emang digunakan dalam penulisan informal, logo, atau nama perusahaan untuk efisiensi ruang. Tetapi dalam teks itu bertujuan informatif dan formal seperti penulisan pada spanduk yang mewakili institusi. Nah, penggunaan kata dan itu lebih sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Jadi, dan itu dia tidak boleh disingkat. Nah, selanjutnya ada contoh kedua pada baliho atau pelang nama. Di sini itu terdapat kata bis, di mana harusnya penulisannya itu bus, bukan bis. Jadi, kata serapan dari bahasa Inggris bus itu telah dibakukan dalam bahasa Indonesia menjadi bus. Jadi ejaan bis itu adalah ejaan yang tidak baku atau bentuk lama yang kini sudah tidak digunakan dalam penulisan formal atau baku. Nah, contoh yang ketiga itu ada kata aksesoris, di mana harusnya penggunaan bahasa yang tepat itu penulisan penggunaan bahasa yang tepat dan juga benar itu harusnya itu aksesori. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ejaan baku yang diserap dari bahasa Inggris aksesoris itu adalah aksesori kalau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kata aksesori itu sudah mencangkup makna tunggal maupun jamak. Jadi aksesori adalah ejaan yang benar dan sudah mencangkup makna jamak dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada contoh yang keempat. Nah, di spanduk ini itu ada kata dijual, tetapi katanya itu dia dipisah. Harusnya penggunaannya itu dia harus digabung, aturan dijual.
Nah, di mana imbuhan di yang berfungsi sebagai awalan pembentuk kata kerja pasif itu harus ditulis serangkai atau disambung gitu dengan kata dasarnya, di mana jual adalah kata dasar dan di itu sebagai awalan yang menunjukkan objek atau sesuatu yang dijual. Nah, berbeda dengan misalnya dinya itu dia dipisah. Kalau misalnya dinya ditulis terpisah, itu dia berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tempat ataupun lokasi. Misalnya di rumah, itu dinya baru dipisah. Jadi harusnya penggunaan dalam spanduk ini dinya itu digabung, jadi dijual gitu. Nah, di spanduk ini juga itu ada nomor telepon, dimana harusnya di sini itu kan nomor teleponnya itu ada tanda titiknya. Nah, dimana harusnya itu dia tidak ada karena penulisan nomor telepon di Indonesia itu tidak menggunakan titik sebagai pemisah digit. Jadi yang benar itu adalah menggunakan spasi atau tanda hubung atau ditulis tanpa pemisah sama sekali. Nah, itu saja sudah cukup untuk penulisan nomor. Nah, selanjutnya ada contoh yang terakhir. Itu pada pelang di sini itu ada kata pijat. Nah, di mana harusnya penggunaan yang benar itu adalah pijat, bukan pijat. Karena pijat adalah kata baku atau kata yang resmi dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan pijat itu adalah bentuk tidak baku atau dialek yang sebaliknya dihindari dalam penulisan formal seperti di papan nama. Itu harusnya pijat itu harus harus ditulis dengan penulisan yang benar, yaitu pijat. Jadi intinya penggunaan atau penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu harus diperhatikan lebih lanjut agar sesuai dengan kaidah penulisannya. Jadi tidak hanya kayak disepelekan dalam penulisan tersebut, jadi harus lebih diperhatikan lagi dalam penulisan ataupun penggunaan bahasa Indonesia agar baik dan juga benar. Oke, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun yang lainnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.